Kasus hukum yang menjerat Irjen Polisi Verdi Sambo sepertinya tak berhenti pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Sejumlah temuan baru terkuak seiring ditetapkannya Verdi Sambo sebagai tersangka. Berawal dari raibnya ratusan juta uang di rekening Brigadir Joshua pasca meninggal, bola liar dugaan adanya aliran dana ilegal di circle Verdi Sambo terus menggelinding. Ruang publik pun diramaikan dengan beredarnya Konsorsium 303 alias Konsorsium Judi Online yang ditenggarai melibatkan Verdi Sambo dan kelompoknya. Nilai aliran dana itu pun tak main-main. Konsorsium 303 diduga mampu mengepul dana hingga triliunan rupiah per tahun dari bisnis haram judi. Meski berbeda konteks, Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menganggap Verdi Sambo dan kelompoknya bak memiliki kerajaan di dalam tubuh Polri. Kalau ini tidak antar institusi, ya, tetapi di dalamnya sendiri ada banyak masalah. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti sub mabes lah ini yang sangat berkuasa. Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya. Lantas, mampukah dugaan aliran dana judi online yang diduga melibatkan kelompok Verdi Sambo dapat terungkap secara gamblang? Tim TV One mengabarkan. Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan. Ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke. Kasus KM50 gimana, Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Menko Polhukam, tidak ada jawaban ini apapun, hasil penting, penyelidikan ya, tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong? Iya boleh. Enggak, ada tindak lanjut nggak Pak? Implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan bukan menang-menangan. Jadi jangan menang-menangan Pak. Oke, jadi itu tadi cuplikan suasana ketika rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan juga pihak dari Menko Polhukam Mahfud MD termasuk juga dengan Kompolnas ya. Langsung deh kita akan berbincang dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat pagi, Pak Wahyu. Mbak Vita, Mas Bayu. Ya, salam sehat. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi Pak Sugeng, salam sehat. Selamat pagi Mbak Sita dan Mas Reza serta Pak Mas Albertus, Pak Wahyu ya. Baik. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, nama Anda kemarin kan disebut ya sama Ketua Kompolnas Pak Mahfud begitu. Ketika anggota DPR mempertanyakan gitu soal diagram yang sebenarnya sama-sama kita sudah melihat gitu di media sosial itu banyak beredar. Anda bisa mengonfirmasi bahwa itu memang awalnya dari Anda, Pak Sugeng? Itu bukan dari saya ya, itu sudah beredar di media sosial. Jadi ketika saya membuat pernyataan mensinyalir bahwa
ada praktek perlindungan terhadap judi online dengan nama konsorsium 303 ya, yang diduga dilakukan oleh tersangka FS. Kurang lebih kemudian 3 hari atau 4 hari kemudian muncul ya skema tersebut di ruang publik, WA di mana-mana beredar ya. Jadi seperti itu. Nah, analisis saya, dokumen itu dibuat oleh polisi. Karena memang mirip seperti yang biasa polisi kerjakan ketika membuat paparan kasus. Yang kedua, isinya juga mewakili kewenangan yang ada pada polisi, penyelidikan, ya. Kemudian bisa menyebut dengan tepat peran-perannya, siapa yang punya keahlian merumuskan demikian detail, ya, dugaan praktek lancung judi. Ya, polisi. Tentara kan tidak punya, sipil apalagi, ya. Yang punya cyber untuk memantau arus komunikasi, ya polisi. Jadi begitu loh dari saya. Oke. Nah, Pak Sugeng, ada 2 nih akhirnya yang bisa saya tanya ke Pak Sugeng. Yang satu, kalau memang soal diagram itu sudah beredar luas di masyarakat, gitu, di medsos, gitu, apakah pantauan IPW juga sepakat dengan hal tersebut? Nah, yang kedua, ketika itu tadi Pak Sugeng tudingannya disebarkan oleh anggota Polri, motivasinya apa, Pak Sugeng? Jadi begini ya, kalau saya lihat, ada friksi di dalam Polri ya. Friksinya adalah ada kelompok atau friksi di antara mungkin para petinggi Polri yang melihat memang tidak suka juga Polri, ada petinggi Polri seperti tersangka FS ini melindungi kejahatan. Dia mau berbicara di internal mungkin menjadi problem, ya. Kemudian melihat IPW menyuarakan, maka itu dikeluarkan. Saya mendapat lebih banyak datanya, termasuk adanya rekap penerimaan uang, ya. Kemudian tempat-tempat perjudiannya umumnya di Jakarta Utara. Kemudian nama-nama telemarketingnya, ya, kemudian sadapan komunikasi telepon, telegram yang bandar itu main judi ya, berkomunikasi. Jadi seperti itu. Ini ada friksi dan mereka melempar ke publik sebagai prakondisi untuk kemudian diteliti secara resmi oleh Polri dengan mengedepankan profesionalisme dan asas praduga tak bersalah agar nama-nama yang disebut di dalam flowchart tersebut juga tidak main di fitnah gitu loh, ya, semua pihak sipil maupun para polisi yang disebut gitu. Oke, kita tanggap poinnya. Saya langsung ke Pak Wahyu kalau gitu. Pak Wahyu, saya ingin konfirmasi dulu soal kerajaan Sambo dalam tanda kutip dan juga kaitannya dengan konsorsium 303. Pemantauan dari Kompolnas bagaimana? Betulkah ada itu, Pak? Yang menyampaikan kebetulan Pak Mahfud, tapi kemarin sudah diklarifikasi ketika rapat dengar pendapat umum dengan DPR bahwa yang dimaksud kerajaan itu bukan kerajaan seperti digambarkan di skema yang tadi dijelaskan itu, tapi kerajaan itu bahwa Pak Sambo sebagai Kadipropam itu punya bawah bintang 2, bintang 1 dan sebagainya, jaringan itulah yang, dan itu ternyata secara akumulasi tidak bagus di organisasi karena Pak Mahfud bilang di situ dia mulai dari penyelidik, ya juga sebagai polisinya, tapi hakimnya juga jaksanya, jaksa dan hakim. Jadi itu yang dimaksud, bukan ini. Jadi kemarin saya kira sudah diklarifikasi langsung oleh Pak Mahfud selaku Ketua Kompolnas di dalam rapat dengan pendapat umum kemarin. Jadi yang ditegaskan adalah soal Kadifropamnya. Tapi begini Pak, menjadi pertanyaan saya tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Sugeng ya. Tapi kenapa kemudian ada konsorsium 303 yang beredar luas ke publik? Itu sumbernya dari mana? Betulkah dari internal Polri seperti yang tadi disampaikan Pak Sugeng? Kemarin di rapat dengan pendapat umum juga gambar itu ditunjukkan oleh Pak Arteria Dahlan. Ya. Kami sejak awal menyikapi ini, kami memantau memang di 4 hari yang lalu sudah beredar di WA Group di mana-mana mengenai gambar tersebut.
Kemudian 3 hari berikutnya muncul gambar yang baru lagi dengan skema orangnya tambahan lagi. Kami melihat ini adalah dinamika dari media sosial. Tetapi Kompolnas melihat dari mana sumbernya, siapa yang membuat, lalu kebenarannya bagaimana, kita nggak tahu. Karena itu kita sikapnya adalah memantau sambil kita akan melakukan klarifikasi ke Polri. Kalau harapan kita ini kan sudah beredar kemana-mana, jangan sampai ini berkembang menjadi fitnah. Jadi sebaiknya memang dari instansi yang berkompeten dalam ini Polri, Kompolnas akan mendorong untuk terbuka saja. Kalau memang tidak ada ya bilang tidak ada, sehingga ini tidak menjadi kemudian spekulasi publik. Karena Kompolnas sampai hari ini kami tidak tahu, sekali lagi tidak tahu dari mana asalnya, siapa yang membuat, bagaimana kebenarannya kami nggak tahu Tapi semua. itu akan diselidiki tidak oleh Kompolnas? Artinya sebagai pengawas ya? Sebagai pengawas. Apakah akan ada pemantauan soal kami akan itu? klarifikasi ke pihak-pihak bersangkutan. Sudah dilakukan secara personal Siapa kepada saja yang sudah diminta keterangannya Pak Wahyu? kebetulan sejauh bukan saya yang melakukan, tapi ada teman sesama komisioner sudah secara non formal menyampaikan, dan ada penjelasan akan nanti memberikan penjelasan balik atau klarifikasi. Saya kira kita tunggu saja dari pihak teman-teman yang namanya disebut itu nanti biar menjelaskan tentang kebenarannya. Itu kita tunggu saja. Kami Kompolnas akan mendorong karena ini sudah bagi Kompolnas yang menjadi problem karena beredarnya gambar itu berimplikasi terhadap trust publik terhadap polisi. Itu yang menjadi beban kami, karena sebagai pengawas fungsional kami punya beban itu ya. Ya. Nanti tindak lanjutnya seperti apa, kemudian juga bagaimana Kompolnas berdiskusi gitu ya, meminta penjelasan pada pihak polisian. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut lagi perbincangan saya ke Pak Wahyu lagi, nanti sebelum ke Pak Sugeng. Pak Wahyu, kalau tadi sudah disampaikan ya sama Pak Sugeng gitu, kemungkinan adalah yang menyebarkan diagram itu ya memang dari Polri juga, ada friksi-friksi di situ gitu. Nah, dari pengamatan Kompolnas, apakah itu juga terlihat soal friksi, kemudian soal kerajaan yang akhirnya tidak membuat Polri ini satu begitu loh Pak? Ada banyak gerbong di dalamnya. Kalau friksi dalam organisasi, saya kira hal yang biasa, di semua organisasi pasti ada. Tetapi tentu mereka akan bekerja dengan satu visi-visi yang sama. Tetapi soal yang tadi disebut Pak Sugeng, apakah ada faksi dan sebagainya, kami Kompolnas melihat ya ada, tapi seberapa besar persentasenya kelihatan nggak signifikan. Karena sekarang ini kita lihat Kapolri dengan timnya solid. Nah, cuman apakah ini ditunggangi juga oleh orang luar, dan kami nggak tahu, karena sekali tadi kami belum tahu ini sumbernya dari mana. Saya kira kami sudah minta minta kepada Polri untuk melacak ini, karena dengan teknologi yang sekarang ini kan bisa ketahuan dari mana asal pertamanya. Ini kan model kemana-mana. Kalau nanti itu ketahuan, kami baru bisa bicara banyak. Saat ini kami hanya lihat itu sebagai isu yang berseliweran saja. Jadi bola liar lah ya. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa friksi yang terjadi di tubuh Polri ini tidak signifikan. Saya tanyakan ke Pak Sugeng kalau gitu. Pak Sugeng, kalau tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ada friksi di tubuh internal Polri, seberapa signifikan kemudian friksi yang terjadi di internal Polri ini terhadap perkembangan konstruksi kasus yang menjerat Ferdy Sambo? Ya, kita tidak bisa mengukur ya tingkat besar friksi ini ya, intensitasnya, kualitas friksinya. Tetapi itu nyata ada. Dengan apa? Saya kan warga ya, tidak dalam posisi mendapatkan akses informasi langsung dari Polri. Tetapi sebagai warga, kita jadi melihat fenomena. Ada friksi itu terlihat ketika flowchart ini beredar. 2 hari kemudian ada lagi flowchart dengan posisi yang berbeda. Saya sudah sampaikan akan ada perlawanan dari kelompoknya tersangka FS ya. Nah, muncul kemudian flowchart kedua menempatkan Pak Kabareskrim juga diisukan sebagai pelindung 303. Ini kan semakin menegaskan adanya friksi itu ya. Itu ada, jadi tidak bisa dinafikan, apalagi kemarin dalam isu Satgasus ya. Satgasus itu
bisa dibilang polisi elit. Yang tidak elit kan juga pasti juga merasa ingin memperjuangkan haknya, tetapi mengalami kesulitan pendidikan yang disebutkan, ya, mengalami tidak mudah promosi pendidikan sebagai syarat kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan itu. Jadi ada itu friksi, ya. Tidak boleh dinafikan. Oleh karena itu menjadi catatan, ya, catatan Pak Kapolri bagaimana terkait katakanlah kalau itu friksi kita arahkan menjadi kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi yang sehat itu yang akan mengatur instrumennya adalah regulasi, ya, regulasi yang adil, ya, regulasi yang adil untuk semua pihak, seperti itu. Oke, Pak Sugeng, begini. Soal aliran dana, kemudian soal kekaisaran, itu kan memang sudah menjadi konsumsi publik, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua sudah bisa melihat itu, terutama di media sosial gitu. Tapi kalau semangatnya IPW dan juga banyak masyarakat yang masih ingin melihat Polri ini profesional, bersatu begitu. Nah, dengan adanya isu-isu seperti ini, siapa yang harus menginisiasi perbaikan-perbaikan ini, Pak Sugeng? Tentu tetap adalah Pak Kapolri, ya. Beliau adalah pimpinan tertinggi organisasi Polri, ya. Karena tanggung jawab secara kelembagaan pada beliau. Oleh karenanya kasus ini harus diselesaikan tuntas, ya, akuntabel, kasus pidananya, kasus pelanggaran kode etiknya, kasus obstruction of justice-nya, dan kemudian terkait dengan dugaan adanya perlindungan 303, entah juga ada perlindungan tindak pidana lain. Ini semua kemudian diselesaikan, naik ke pengadilan. Catatan-catatan dari peristiwa ini kemudian dikaji, ya, dengan baik, ya, dan menurut saya sekali lagi harus melibatkan eksternal. Sekali lagi nih, karena kepercayaan publik pada Polri kan sudah menjadi laten, itu tidak percaya, ya. Kalau ada survei-survei kemudian dalam kaitan ini mengalami peningkatan, itu bagus saja. Tetapi juga tetap akan selalu ada ketidakpercayaan itu. Oleh karenanya harus ditata benar-benar nih. Terlibatkan pihak eksternal, ya. Seperti itu. Oke, satu lagi Pak Sugeng. Pak Sugeng kan rencana mau diundang, ya? Diundang oleh MKD, ya, nanti hari Kamis itu. Ini apakah spesifik soal kekaisaran atau aliran dana, Pak Sugeng? MKD itu kan kewenangannya adalah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, ya. Jadi kedatangan saya harus diletakkan di dalam kerangka MKD mencari keterangan atau fakta atau bukti apakah benar ada anggota DPR yang diduga melanggar kode etik karena diduga menerima dana, itu, ya. Jadi posisi saya